Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kerugian langsung akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia mencapai 3,7 triliun rupiah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini tengah mencari solusi agar pengelola sektor pariwisata di sekitar venue Piala Dunia U20 tidak terus merugi. Pemerintah disebut telah mengeluarkan anggaran 500 miliar rupiah lebih untuk merenovasi sejumlah venue. Target kunjungan wisatawan selama rangkaian Piala Dunia pun diprediksi mencapai 2 juta orang. Target pendapatan berbasis jumlah penonton yang sekitar 2 juta dalam pertandingan-pertandingan yang sudah disusun di 6 kota itu total lebih dari 2 juta penonton, 2,3 juta penonton, dan minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita. Perkembangan informasi pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 akan disampaikan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus dari kantor PSSI Jakarta. Yanda, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden Jokowi. Lalu apa saja instruksi yang diberikan Jokowi kepada Erick Thohir saat nasib sepak bola Indonesia ini saat ini sedikit terombang-ambing begitu, Yanda? Ya Radi, sedikit rombang-ambing dan kemudian ironis juga ya, bagaimana kemudian beberapa saat lagi 20 Mei harusnya ini terjadwal kalau di papan hitung mundur di kantor PSSI yang sekarang lampunya sudah dimatikan countdown-nya begitu ya menuju ke Piala Dunia U20, ini harus kemudian terhenti dan kita dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang sejatinya ini juga merupakan asa bagi punggawa muda skuad Garuda Muda Timnas U20 untuk berlaga di sini karena kita dapat tiket gratis begitu untuk berlaga di Timnas atau berlaga di Piala Dunia U20 dan juga berlaga di Indonesia secara khususnya. Nah, berkaitan dengan instruksi Presiden, ini bukan hanya komunikasi Presiden kepada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, tapi juga instruksi langsung. Ini ada 2 hal utamanya. Yang pertama adalah Jokowi kembali menekankan PSSI untuk segera merampungkan blueprint terkait dengan transformasi sepak bola nasional yang targetnya ini harus rampung pada 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Blueprint atau cetak biru ini akan kemudian mengedepankan banyak sekali hal, detail-detailnya yang kemudian sebenarnya ini sudah disampaikan Erick Thohir ketika ia menjadi Ketua Umum PSSI beberapa waktu lalu. Anda juga sempat mewawancara Erick Thohir ketika ia menjadi Ketua Umum PSSI kala itu dan sudah disampaikan juga terkait dengan blueprintnya. Tapi memang ironis ketika blueprint ini tengah dipersiapkan, digodok betul matang-matang, terjadilah kejadian yang kemudian ironis sekali bahwa Indonesia ini gagal begitu ya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 terkait dengan beberapa hal. Yang kedua yaitu terkait dengan negosiasi kembali kepada FIFA agar FIFA ini tidak memberikan sanksi yang terlalu berat, begitu bahasa Erick Thohir di media untuk Indonesia akibat kejadian ini, di mana kalau kita tahu sendiri dari Ketua Umum PSSI atau Erick Thohir ini sudah sempat menyatakan bahwa banyak potensi sanksi yang bisa dikenakan ke Indonesia. Kalau kita ingat dulu 2015 sedikit saja kita juga sempat terkena sanksi FIFA yang berat. Ini adalah di-ban-nya kita dari sepak bola dunia. Kala itu 2 tahun kita tidak boleh berlaga di laga-laga internasional baik untuk timnas ataupun klubnya. Ini berpotensi juga dikenakan untuk saat ini. Tapi itu adalah sanksi beratnya yang kemudian banyak dampaknya. Sanksi ringan hingga berat itulah yang disampaikan kepada Erick Thohir. Kalau sanksi ringannya ini berkaitan dengan sanksi denda kemudian administratif. Sanksi beratnya ini digarisbawahi langsung oleh Erick Thohir, ini bisa berdampak kepada kemunduran sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena selain kita tidak boleh berkompetisi di ajang internasional, nanti di-ban atau dikucilkan begitu bahasanya ya, itu akan berdampak banyak sekali kepada perkembangan sepak bola tanah air. Tidak adanya kemudian kesempatan untuk berlaga bagi anak-anak muda kita, bagi punggawa muda kita. Karena ini tidak hanya berdampak pada mereka yang di usia U20 ataupun senior, tapi bagi mereka yang masih muda sekali, masih pembibitan begitu ya, U16, U14, U18 dan lain-lainnya. Ini juga akan berdampak kepada kompetisi
kemudian juga pembinaan baik wasit hingga pemain, karena bisa saja ada potensi bahwa FIFA akan tarik terlebih dahulu campur aduk tangan mereka di persepak bolaan tanah air. Apa artinya? Artinya kita akan berdiri satu kaki saja dalam mengorganisasi seluruh sepak bola di tanah air. Dengan bantuan FIFA saja ini masih menjadi PR beberapa hal begitu ya, terkait dengan kompetisi dan lain-lainnya. Kita tahu Kanjuruhan juga sempat terjadi, apalagi dengan tidak adanya bantuan dari tangan FIFA. Kemudian juga itulah yang beberapa hal disebutkan terkait dengan potensi sanksi yang bisa saja dikenakan kepada Indonesia. Radi. Ya, dalam surat FIFA kepada PSSI yang digarisbawahi oleh publik ada kalimat for further decision will be scheduled. Artinya akan ada pertemuan kembali dengan PSSI, sepertinya nanti Erick Thohir dan juga Gianni Infantino, Presiden FIFA. Ini yang dinantikan publik. Ya, semoga kita berdoa saja tidak dikenakan sanksi berat oleh FIFA agar sepak bola Indonesia kita masih bisa terus bergulir. Terima kasih Irianda Mardanus melaporkan langsung dari kantor PSSI Jakarta.